Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Septian Nurtanti, biasa dipanggil Tanti dari Offering D23. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang kriteria pasangan ideal di era milenial. Pengertian: memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal dapat mendorong seseorang saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berpotensi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan atau ketampanan, kekayaan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam perkembangan era zaman anak milenial disebut dengan kriteria yang ideal. Kriteria ini adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang digunakan sebagai patokan titik batas menentukan suatu keputusan. Akan tetapi, Rasulullah dalam hadisnya lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya. Ajaran Islam telah mensyaratkan beberapa kriteria cara memilih calon pendamping hidup yang harus dimiliki oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka cocok untuk dijadikan pasangan. Allah berfirman pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian Allah juga berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengawas atas kamu. Dan juga Allah berfirman pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 39 yang berbunyi, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Kriteria menurut Islam. Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, soleh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa, karena laki-laki yang bertakwa dan soleh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik pada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. 4 hal kriteria pasangan ideal menurut Rasulullah, yaitu yang pertama, hartanya, nasabnya, kecantikannya atau ketampanannya, parasnya, dan agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam hadisnya berkata, pilihlah karena faktor agamanya, niscaya engkau beruntung. Islam pun tidak melarang untuk mencari karena hartanya, parasnya, ataupun nasabnya, tetapi Islam menganjurkan untuk memilih kriteria yang sesuai agamanya, karena agamanya lah kita bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh agama. Sebelum memilih pasangan hidup, ada juga kriteria calon istri yang layak dihindari. Yang pertama, wanita al-ananah, yaitu wanita yang banyak merintih dan mengeluh. Kriteria ini penting diperhatikan karena wanita seperti ini merupakan wanita yang kurang bersyukur kepada suaminya. Yang kedua yaitu wanita amananah, yaitu yang senang mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian. Jika yang terjadi justru sebuah pengukitan, maka lambat laun akan menjadi bom waktu sehingga kekisruhan rumah tangga sulit dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang al-hanah, yaitu wanita yang condong kepada pria lain. Wanita dengan tipe ini
akan selalu tidak total dalam mencintai seseorang karena hatinya selalu menyimpan cinta kepada pria lain. Dan wanita seperti ini banyak, di antara buktinya adalah maraknya kasus perselingkuhan. Kemudian yang keempat, yaitu wanita muktaliah, yaitu yang suka meminta khulu atau cerai kepada suaminya. Kelima, wanita mubariyah, yaitu yang suka membanggakan diri, merasa paling cantik, pandai, kaya, dan punya segalanya adalah termasuk ciri-cirinya. Ia tidak ideal dijadikan pasangan hidup karena ia akan selalu merasa benar dan bisa berlaku seenaknya, sehingga prinsip keseimbangan dalam rumah tangga menjadi tiada. Kesimpulan dari materi presentasi yang saya buat ini, yaitu dalam memilih jodoh, Islam telah memberikan informasi yang sangat komprehensif melalui kajian fikih yang diambil dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dilengkapi dengan interpretasi dari para ulama. Idealnya pernikahan menjadi suatu mediator atau perantara meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak sunnah Rasulullah, sehingga pemilihan jodoh berdasarkan agama dan akhlak bisa ditempuh dan harus diupayakan. Karena jodoh tidak sekedar takdir Tuhan semata tanpa ada usaha atau upaya dari manusia sebagai hamba Allah, karena jodoh bersifat ikhtiari. Demikian presentasi yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.